Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aljin Cestita Nariswari dengan NIM 15036200071 pada mata kuliah Strategi Media Pembelajaran. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung jurusan Desain Permodelan Informasi Bangunan. Di sini terdapat daftar isi. Yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada strategi pembelajaran, yang keempat ada metode pembelajaran, dan yang terakhir ada media pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi dasar. Di sini terdapat indikator pencapaian kompetensi pada pengetahuan mengelompokkan perintah-perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk menggambar konstruksi. Dan yang kedua, menerapkan perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk gambar konstruksi. Lalu, poin keterampilan yang pertama ada membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak, lalu merawat perangkat lunak, lalu ada menyimpan hasil gambar konstruksi. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran langsung, peserta didik mampu yang pertama, menerapkan perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk menggambar denah. Yang kedua, dapat juga menerapkan perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk menggambar potongan. Yang ketiga, bisa juga menerapkan perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk menggambar tampak. Yang pada poin pertama, ada menerapkan perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk menggambar denah. Denahnya itu terdapat denah fondasi, denah lantai, denah atap, dan denah plafon. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran. Di sini saya mengambil strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang di mana metode pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan strategi tertentu dalam pembelajaran yang mengubah atau membalikkan wajah kelas tradisional. Maksudnya, melalui pembelajaran ini, pembelajaran di kelas yang umumnya menggunakan pembelajaran konvensional menjadi lebih inovatif. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan investigasi atau penyelidikan melalui pertanyaan terbuka, menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Selain itu, dalam pembelajaran ini disetting agar peserta didik yang lebih aktif dalam pembelajaran dengan bekerja sama dalam satu kelompok. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan model pembelajaran inovatif yang berbasis pada peserta didik atau student center oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang akan memberikan warna baru dalam pembelajaran yang umumnya cenderung konvensional. Fokus pembelajaran berbasis proyek ini bertujuan agar peserta didik dalam pelajaran dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui proses penyelidikan yang struktur
dan menghasilkan produk dan berbeda dengan pembelajaran tradisional yang umumnya sekedar mendapat teori-teori yang dihafal saja. Dengan pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna dalam jangka panjang. Selanjutnya yang keempat ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini saya mengambil praktik menggambar dengan petunjuk. Soal praktek ini terdiri dari 2 macam tugas, yaitu menggambar denah pos, menggambar potongan rumah tinggal sederhana. Dengan menggunakan penilaian komponen, yang pertama ada perencanaan, persiapan alat dan bahan, langkah kerja penggambaran, ketepatan gambar, sikap etos kerja, dan waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, di sini terdapat tabel, ada nama alat, komponen atau bahan, spesifikasi, dan jumlah. Yang pertama, nama alatnya itu komputer atau laptop, harus dengan spesifikasi minimal prosesor 2 GHz, RAM 2 GB. Kapasitasnya 1 unit per orang. Yang kedua, alatnya ada program atau software, aplikasi perangkat lunak gambar itu AutoCAD 2013 atau lebih, bisa juga dalam jumlah 1 unit per orang. Yang ketiga ada printer A3 atau A4, spesifikasinya LaserJet. Di sini berbeda, jadi 1 unit bisa 10 orang. Yang terakhir ada scaffold, spesifikasinya rolling atau setara, jumlahnya 1 unit per orang. Semuanya layak dipakai. Yang kelima, ada media pembelajaran, spesifikasi komputer yang pertama. Syaratnya, gunakan sesuai dengan standar yang ditentukan untuk menghindari komputer hanging atau remote. Yang kedua, komputer atau laptop harus digunakan dengan hati-hati karena peserta didik dapat membuat keputusan tentang kerangka kerja, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Lalu peserta didik bisa mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang ketiga, penyimpanan file atau save file. Ini harus dilakukan secara periodik untuk menghindari data yang hilang. Karena kalau sudah hilang, proses evaluasinya tidak dapat dijalankan secara kontinu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.